Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Ikhwani wa akhwati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kelahiran Maulal Muttaqin, Amirul Mu'minin, Babu Ilmin Nabiyyin, Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihissalam. Subhanahu wa ta'ala atas banyak karunia yang sebagian besar karunia-Nya tidak kita ketahui. Jadi kebanyakan dari kita bersyukur atas karunia yang kita ketahui. Dan sebagian yang kita ketahui adalah karunia yang kita rasakan. Padahal banyak karunia yang tidak kita ketahui dan kita tidak rasakan. Di antara karunia-karunia yang kita rasakan, karunia kesehatan, karunia harta, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang semua itu patut kita syukuri. Tapi di antara semua karunia rezeki yang paling tinggi adalah karunia iman. Iman sesuatu yang abstrak. Iman sesuatu yang tak bisa diinderakan. Ia tidak bisa beli di toko, tidak punya ukuran liter, berat, kilometer, mili, tidak berlaku. Iman adalah sesuatu yang berada di luar ruang. Ia tidak memiliki dimensi-dimensi. Dan karena itu banyak orang melupakannya. Mengapa? Karena orang lebih mengenali sesuatu yang bisa dirasakan dengan lidah, didengar dengan telinga, dilihat dengan mata, dijamah dengan tangan. Itulah yang menurut orang sesuatu yang nyata. Padahal banyak hal yang kita tidak tahu, tidak bisa kita kenali, tapi nyata. Maka dari itu kita patut bersyukur. Bersyukur atas sebuah karunia yang karena itu kita rela dibedakan, rela diintimidasi, rela disesatkan, rela dikafirkan, rela sedikit. Karena apa? Karena kita punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang karena itu kita mau menjejakkan kaki, mengayunkan langkah, berkumpul dengan semua keterbatasan dan semua persoalan hidup yang mengimpit kita. Mengapa? Karena kita ingin mensyukuri iman. Makanya kita kalau orang-orang itu maunya minta doa panjang umur, doa kelancaran rezeki, doa harta, doa jodoh. Tapi kalau kita tahu menu paling tertinggi dalam permintaan doa kita adalah iman. Makanya kita sering berdoa, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, beri aku rezeki kesuksesan dalam kepatuhan. Lah itu nggak ada bendanya. Dia immaterial. Dia tidak bisa dijamah. Tapi kita disuruh minta rizki taufiq ta'ah wa ba'dal ma'siyah. Jauh dari maksiat itu adalah sebuah karunia yang tak ternilai. Apakah kebanyakan orang menganggap itu sebagai rizki? Mengapa? Karena kebanyakan manusia terkurung dalam ruang, tersandra dalam dimensi-dimensi, dalam jumlah, dalam ukuran, dalam fisika, dalam benda-benda, sehingga tidak menganggap itu sebagai sebuah karunia. Kita sering mendengar ayat yang paling sering kita dengar, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali mengira, itu ada tekanan khusus dalam kalimat wala tahsabanna, sekalipun jangan mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Padahal jelaslah
Terbunuh ya mati. Jelas lah, masa tidak terbunuh mati? Kita saking bingungnya, kebanyakan orang itu skip waktu membaca itu. Ini maksudnya apa? Mereka yang terkurung dalam ruang, mereka akan melihat segala sesuatu ketika bisa dikenali dengan inderanya. Berapa untung ruginya, enaknya, nyamannya, besarnya, mudahnya. Mau. Tapi kalau di sana sulit, sedikit, susah. Oh, dia tidak menganggap sebagai sesuatu yang penting. It doesn't matter. Nggak penting. Orang barat itu kalau menyebut sesuatu yang ini bukan benda, artinya dia tidak bisa dikuantifikasi, tidak bisa dijamah, tak bisa dijenjing, tak bisa dimakan, tak bisa digunakan. Berarti dia tidak penting. Pandangan kebanyakan manusia terkurung dalam ruang, sehingga mereka mencari nyaman. Nah, orang-orang ini menganggap mati itu kehidupan bernapas, hidup nyaman, itulah rezeki. Sementara Allah menegaskan, jangan sekali-kali mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Itu karena definisi hidup dan mati di luar dan di luar, di dalam dan di luar ruang, beda kamusnya, beda bahasanya. Berarti kita perlu membangun kesadaran tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar ruang, dari sekedar benda, semen, batu, molekul-molekul. Ada sesuatu yang tak bisa dikenali dengan indera, tapi yang bisa dikenali dengan nalar. Kalau kita mengikuti Ali bin Abi Thalib, kita memperingati kelahiran Ali bin Abi Thalib. Jangan lupa, kalau kita memuji Ali bin Abi Thalib, Ali bukan sebagaimana kita saling memuji. Ya, kalau kita memuji anak kita supaya termotivasi. Kalau kita memuji atasan kita supaya dia tidak memecat kita. Kalau kita memuji istri kita supaya dia tidak terus mencurigai kita, menjadi detektif kita. Kalau kita memuji orang lain supaya orang lain itu merasa senang dengan kita, dia merasa enjoy dengan kita, kita berikan pujian, merasa aman kita berikan. Tapi pujian kepada Nabi, kepada Ali tidak begini dong. Memang dia perlu motivasi. Emangnya dia mau dibesarin hatinya? Emangnya dia orang yang membahayakan kita sehingga kita perlu menyenangkannya? Beda. Jangan sampai kita degradasi orang-orang suci itu sebagaimana kita saling memuji. Memuji ini untuk mereka yang berada di posisi atas. Allah kan kita puji. Alhamdulillah, wasyukru, wathana'u, itu semuanya kan pujian. Tapi pujian ini ekspresi cinta, bukan mutualisme. Bukan kau memerlukan aku memerlukan kau, sehingga kita harus saling memuji, kita saling menghargai, kita harus. Nah, ini bukan begitu. Pujian kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang-orang suci, itu ekspresi cinta. Nah, cinta ini seringkali direduksi juga gitu, seolah-olah hanya verbal, ungkapan cinta. Makanya saya ceritakan, ada suami istri kawin, 2 hari setelah itu istrinya nyesel. Tuh, nyesel aku kawin sama kamu. Kenapa? Kamu nggak punya apa-apa. Loh, kan aku sering bilang sama kamu, aku juga sering datang. Ngomong apa? Aku hanya punya cinta. Nggak dikasih belanja, nggak dikasih apa, cuma dikasih cinta. Cinta yang didegradasi sebagai sebuah ucapan verbal justru kontra cinta. Makanya kalau kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada orang-orang suci, pahami cinta kita bukan sebagaimana cinta sesama. Sebagaimana tadi pujian itu bisa vertikal, bisa horizontal. Cinta juga ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau cinta horizontal, cinta kita kepada istri, ya istri membutuhkan kita membutuhkan istri. Anak membutuhkan kita juga membutuhkan anak. Ini horizontal. Tapi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Ahlul Bait bukan cinta mutual, bukan saling membutuhkan. Ini kepatuhan. Cinta kepada sesama itu saling membutuhkan. Jangan kira ayah dan ibu tidak memerlukan cinta anak.
Mau sampai kalau tidak punya anak, dia harus cari sesuatu yang menggantikan cinta. Kebutuhan untuk menuangkan cinta. Ya. Tapi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepatuhan artinya. Beda. Makanya cinta kepada sesama bukan patuh. Kalaupun ada kepatuhan itu karena kontraknya, bukan karena individunya. Dalam rumah tangga kan ada yang harus dipatuhi suami, tapi bukan individu suami, fungsi suami. Sehingga kalau tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami, tidak punya hak untuk dipatuhi. Melindungi tidak, menyayangi tidak, memberikan hak-haknya tidak, tetap mau dipatuhi. Ini pantas untuk di impeachment. Karena dia tidak melaksanakan tugas. Jadi kepatuhan kepada selain Allah itu karena kontrak sosial, karena ikatan mutualisme. Dan agar dia memiliki pahala harus didasarkan kepada hubungan kepada Allah. Jadi kalau banyak orang kecewa kepada sesama, saya sudah berbuat tapi tidak dibalas. Kan banyak kalau kita berbuat sesuatu biasanya tidak dibalas, atau kalau dibalas tidak akan sepadan dengan perlakuan baik kita. Bahkan sebagian kalau kita berbuat baik menindas. Pernah Anda berbuat baik kepada seseorang, memperlakukannya dengan baik, justru Anda ditindas. Al-Imam Amirul Mukminin berkata dalam sebuah riwayat, jangan berlaku ramah kepada orang yang menganggapmu takut. Jangan bersikap ramah kepada orang yang menganggapmu lemah. Jangan bersikap lembut kepada orang yang menganggapmu butuh. Jangan biarkan orang menjadikan sikap ramahmu sebagai alasan untuk menindasmu. Artinya, kalau kita bersikap baik, kita berlaku baik, tujuan kita bukan supaya orang ini berbuat baik kepada kita. Kalau kita mendengarkan motivasi, berbuatlah baik supaya orang lain berbuat baik. Kalau cuma begitu, business. It's just business. Ya, buat apa kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik? Berarti tidak ada unsur Tuhannya, tidak ada unsur akhirat. Oh, ini tidak perlu agama, tidak perlu diceramahkan. Akal sehat, dasar kepentingan juga begitu. Anda berbuat baik supaya orang lain berbuat baik. Tapi kalau ada unsur tauhidnya, ada unsur Allahnya, kita berbuat baik kepada sesama, suami istri. Ternyata suaminya tidak membalas sebagaimana dia lakukan. Dia sudah total, suaminya setengah-setengah. Tidak perlu khawatir, karena dia bukan tujuan perbuatan baikmu. Nggak perlu ngenes, nggak perlu sumpek, nggak perlu curhat di media sosial. Karena apa? Karena kamu hanya perantara menuju cinta vertikal. Kamu balas itu kebaikan buat kamu. In ahsantum li anfusikum. Tapi kalau kamu tidak balas, kerugian buat dirimu. Jadi aku berbuat baik bukan supaya kamu membalasku. In ajra illa Allah. Aku bertujuan kepada Allah, cinta sejatiku, cinta pertamaku, cinta utamaku, Allah. Dan karena itu, kalau dia tahu bahwa perbuatan baiknya bukan untuk mendapatkan balasan, dia tidak akan menghentikannya. Karena yang dipikir adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang diharapkan. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai Amirul Mukminin, bukan untuk menyenangkannya. Kalau kita baca-baca dalam maulid, Asyraqal Badru, oh jangan kira kita seperti memuji bainana, sesama kita. Oh, levelnya tinggi. Kita memujinya karena kita bergantung kepadanya, ekspresi cinta. Nah, cinta dalam hubungan vertikal adalah kepatuhan. Apa makna kepatuhan? Ini yang paling mudah dipahami oleh orang. Iman itu cinta. Iman, dari mana munculnya iman? Iman serumpun dengan aman. Dari mana munculnya rasa aman? Ya karena tahu. Kalau tidak tahu bagaimana bisa merasa aman? Perlu tahu, knowledge. Setelah knowledge muncul trust. Setelah trust baru muncul kepatuhan.
Jadi level kalau orang disuruh berimanlah, itu maksudnya apa? Gunakan akalmu, berpengetahuanlah, susun pikiranmu, berlakulah logis, baru kemudian kau punya percaya. Ini saya contohkan mudah saja. Mengapa kita naik pesawat duduk manis di pesawat, padahal ada kemungkinan nggak kembali? Loh, ini di atas udara, nggak ada rodanya. Tapi kenapa kita duduk manis? Buah dari trust. Karena trust, tahu perusahaannya, tahu kemampuan pilotnya, jam terbangnya, semuanya oke, duduk manis. Artinya buah dari trust adalah kepatuhan. Jangan setengah-setengah. Sudah kadung dikafirkan, disesatkan, dikucilkan, dipelototin, tapi setengah-setengah. Dari mana kita tahu setengah-setengah? Ya sama. Sama apanya? Problemnya sama. Yang mengikuti, yang memperingati kelahiran Ali bin Abi Thalib dengan yang tidak sama perilakunya. Ributnya sama, karakternya sama, spiritualnya sama, kritis, tingkat kritisnya juga sama. Itu bedanya apa? Bedanya coba bacaannya. Oh ya rugi. Nggak sepadan dengan resiko-resiko sosial. Kita punya Ali bin Abi Thalib, kita memperingati, tapi kualitas hidupnya sama, efek sosialnya sama, problem-problemnya sama. Ini sama-sama odong-odongnya. Mestinya ini full AC, problemnya lebih sedikit, karya-karyanya lebih banyak, kontribusinya lebih nyata. Tapi tidak, justru lebih rendah dari yang odong-odong. Loh, kita ini punya konsep megah loh, imamah, ismah, kitab-kitabnya, karya-karyanya, argumen-argumennya megah, ada filsafat, ada logika, ada tafsir, menakutkan. Tapi sepadan tidak dengan kenyataan. Antara keyakinan dengan kenyataan, antara apa yang digagas dengan apa yang dilakukan, kalau tidak sama, perlu introspeksi. Maka momentum wiladah jangan hanya dijadikan sebagai seremoni yang tahun depan juga begini juga, tahun depan juga kumpul-kumpul lagi, ngulang-ngulang narasi lagi. Mesti harus ada progres, harus ada evaluasi. Kita harus di garis terdepan. Karena apa? Yang kita junjung adalah manusia-manusia suci. Kan Islam itu ada dua, Islamnya satu, tapi referensi tentang Islam mau tidak mau harus mengakui ada dua. Karena sumber Islam adalah Rasulullah, yang merepresentasi Rasulullah ada dua, keluarga Rasulullah atau selain keluarga Rasulullah. Semudah itu. Mengapa perlu keluarga Rasulullah? Karena kedekatan, karena setiap hari, day to day, mendengarkan ajarannya, detik per detik, hari demi hari, melihat kemilau cahaya wahyu, mencium semerbak risalah, detik demi detik, dengan orang yang kadang ketemu, kadang tidak ketemu, selo di jalan. Lah, untuk mempertahankan ini, rela apapun. Karena kita tidak mau setengah-setengah mengikuti ajaran Nabi. Dan kalau kita mengikuti Ali, jangan berhenti di Ali. Ali besar karena Muhammad. Mengapa kita mengikuti Ali? Karena Ali rela untuk duduk tidur. Jangan mikir apa-apa. Karir apapun, los, tidur dia. Jadi sebelum kita mengikuti Ali sebagai pemimpin, lihatlah Ali sebagai pengikut. Loh, kalau lihatnya sebagai pemimpin, jauh. Lihatlah sebagai pengikut, agar dekat dengan kita, agar kita tidak hanya bicara tentang masa lalu. Sebagai individu dia masa lalu, tapi dia dihadirkan sebagai sistem nilai yang berlaku sepanjang masa-masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bukan hanya memuja individu Ali, tapi melihatnya sebagai pendaran cahaya dari Allah, yang karena itu yang relevan untuk dibicarakan. Bukan figurnya saja, tapi ucapannya, gagasannya, mutiara hikmahnya,
Itu yang kita hidupkan. Tapi kalau kita berhenti pada figurnya, ya seperti kita memuji tokoh-tokoh. Akhirnya hubungannya hubungan emosional, bukan rasional. Seperti nonton film. Wow, waktu filmnya ditayangkan, kalau film horor, kita ikut takut. Kalau film romantis, kita ikut berbunga-bunga. Kalau film komedi, kita ikut terpinggal-pinggal. Tapi begitu selesai, ya selesai. Jadi diri sendiri-sendiri. Oh, kita sudah tidak sedang nonton film. Kita sedang hadir di dalamnya. Aliyun mal-haq wal-haqqu ma'alai yaduru haitsu ma yadar. Aliyun mal-Qur'an wal-Qur'anu ma'alai yadur haitsu ma dar. Nabi memuji-muji Ali. Orang menyebutnya memuji, padahal bukan memuji. Ali berada di top performa orang, nggak perlu dipuji. Dipuji nggak goyang, dicela nggak goyah, lewat. Itu bukan pujian. Kalau Nabi mengaqwakum alai, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, Ali pintunya. Artinya juru bicara ilmu Nabi. Ilmu Nabi apa? Kebenaran semata. Arti Anda tidak bisa lewat tempat lain. Nabi ini matahari, rembulannya Ali sebagai individu, Ali sebagai cahaya yang berpendar dari Nabi. Nabi sebagai individu, Nabi adalah cahaya yang berpenjar dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. Karena cahaya. Dan karena itu Ali tidak melihat dirinya sebagai individu. Ana abdun min abidi Muhammad. Aku adalah satu dari hamba-hamba Muhammad. Itulah yang membuat kita rela untuk berbeda. Dan karena rela untuk berbeda, jangan setengah-setengah. Nikmati iman ini dengan derita. Rasakan lukanya. Ali tidak duduk manis di singgasana. Ali tidak menunggu orang melayaninya. Ali terdepan dalam derita. Ali tidak peduli terhadap pujian maupun celaan. Dan kalau kita memujinya, kita harus jadikan itu sebagai ikrar kepatuhan. Jangan lesu. Jangan naik turun. Ditentukan oleh saldo. Semangat atau tidaknya ditentukan oleh receh. Tapi justru makin sedikit yang kita punya, makin sedikit timbangannya, makin sedikit auditnya, makin ringan bebannya. Karena tidak ada yang gratis. Talabur raha fid dunya muhal, kata Ali. Cari tenang di dunia ini mustahil. Dan karena itu kita harus siap dengan semua resiko. Dicontohkan, mereka hadir bukan untuk ditayang-tayangkan lucu-lucuan bagus-bagusan, bukan untuk gemoy-gemoyan. Dicontoh dalam segala derita. Mengapa kita mengikuti Al-Husain? Semata-mata karena dia lahir dari Rasulullah. Itu kemuliaan yang kesekian. Tapi karena dia diderita paling tinggi, dia menanggung beban. Dia membawa beban Rasulullah. Karena dia adalah anak Rasulullah, cucu Rasulullah, berada di dalam garis terdepan Rasulullah. Maka tidak ada yang lebih menderita dari dia. Dia ambil derita yang paling maksimal. Mati, tidak hanya mati, dicincang-cincang, diinjak-injak, ditendang-tendang, diusir-usir. Tidak setengah. Itu artinya dia tahu konsekuensi dari resiko membawa sebuah nama. Dan kita semuanya mengambil beban itu. Pengikut Ali, Syiatu Ali, ya kita sedikit pun harus mengambil. Dia dicontoh, digambarkan bukan untuk dilihat, tapi dicontoh. Dan karena itu harus diambil. Seberapapun kita bertanggung jawab untuk menghadirkannya. Minimal dalam hal-hal yang kita bisa lakukan. Tidak rabun prioritas. Kita harus mengevaluasi, tidak puas dengan apa yang kita miliki, saling menyempurnakan. Mengapa? Karena sudah terlanjur membawa nama besar. Sayang kan kalau kita punya nama besar tapi tidak menghadirkannya. Nah,
evaluasi perlu, introspeksi perlu. Ini harus kita lakukan, dan kita tidak boleh puas dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau kita mau cari tenang, banyak orang mencari ketenangan. Mencari ketenangan ya tidak perlu kumpul dengan Karbala, dengan Asyura, dengan Ali, kenapa? Karena kita mengikuti Ali karena deritanya. Loh, orang disebut berprestasi itu karena derita. Karena Anda sudah tidur, sudah nyaman, Anda dapat medali. Nah, Anda itu. Nah, kita mengikuti mereka karena sudah membuktikan mereka di garis terdepan. Anda kalau teman-teman kalau mendengarkan ucapan Imam Ali tentang dunia ini, enggak habis pikir. Ad-dunya jifah wa kullabuha kilab. Dunia itu bangkai dan para pemburunya adalah anjing-anjing. Ya, Ali sudah mentalak dunia. Bukan berarti dia tidak merasakan dunia. Beda, merasakan dunia, memanfaatkan dunia dengan sikut lupa haknya, bahwa segala sesuatu itu ada hak orang lain. Bukan, tapi dia tidak ingin berada dalam cengkraman dunia. Dan karena itu kita bisa mengikutinya. Ini didikan Nabi. Jadi mau lihat Nabi, kalau mendidik masyarakat ini baru makan bangke, baru nyembah berhala, baru membunuh anak. Masa simsalabim bisa berubah? Segala sesuatu itu by proses. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan para nabi sebelumnya. Hemat mukjizat. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak kuat, langsung 911 malaikat dibalik. Yang ini lain. Semua dijalani dengan ketelatenan, hemat mukjizat. Jadi nggak ada, semuanya by proses. Semua berproses secara natural. Luka. Nabi luka, rahangnya pecah. Bukan duduk manis dipuji tak tersentuh oleh debu. Kalau Ali kita puji sebagai pendekar, masternya Muhammad. Semua apa yang diperoleh dari Ali dari sini. Maka dari itu kalau orang bilang orang-orang Syiah ini memuja, mengkultuskan Ali, salah. Orang Syiah memajukan, mengkultuskan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Bayangin, yang jadi muridnya aja diagungkan, apalagi gurunya. Maka dari itu kita dalam berperilaku, dalam menunjukkan pandangan, jangan bergeser, jangan membuat orang sehingga punya alasan untuk menganggap bahwa orang-orang Syiah ini tidak peduli terhadap Rasulullah. Kalau kita mengikuti Ahlul Bait karena apa? Kakak itu keluarga, kakak itu kan disebut ke rumah itu ada kakaknya, pemimpin kakaknya Rasulullah. Kalau kita mengikuti Ahlul Bait ya karena Rasulullah. Dan jangan lupa para imam, mulai dari Ali bin Abi Thalib itu semua adalah manifestasi dari Muhammad. Muhammad adalah manifestasi dari Allah. Ali adalah manifestasi pertama dari Rasulullah, dan semuanya adalah manifestasi. Kulluna Muhammad, kata Imam Ja'far Shadiq. Awaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad. Jadi semua adalah Rasulullah. Kita ini rela berbeda karena ingin menjaga Islam sebagaimana Rasulullah menjaganya. Tidak ada yang ingin apa-apa. Kehilangan karir, kehilangan rasa nyaman, nggak diundang, enak, terkenal juga nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita mengikuti agama, memperingati Ali bin Abi Thalib semata-mata karena kita ingin menghargai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berhasil mendidik melalui Ali bin Abi Thalib. Dan karena itu apapun kita ikuti. Kalau Rasulullah memuji ana madinatul ilmu aliyan babuhan, bukan pujian, itu peringatan. Ikuti dia. Ali bersama Al-Quran, ikuti dia. Ali bersama kebenaran, ikuti dia. Itu maksudnya, ikuti dia. Dan karena itu jangan kita kemudian
mendegradasi pujian dan seremoni peringatan-peringatan hanya untuk kumpul. Ini adalah momentum recharging, pembaruan ikrar, tekad untuk tidak peduli terhadap semua masalah. Masalah hidup banyak, kesulitan banyak. Loh, kalau kata Imam Muslim, seandainya semua harapan kita itu dipenuhi, buat apa surga? Memang ada yang tidak terpenuhi. Depositonya di sana, investasi nanti break even point-nya. Saya sudah begini, saya sudah begini. Memang enggak ada keharusan harus sekarang. Loh, kalau ada sekarang, buat apa surga? Kalau Anda dizalimi, hak Anda diambil, Anda tidak perlu ngotot menghalalkan segala cara. Kalau Anda merasa ngotot, jangan-jangan tidak percaya akhirat. Buat apa neraka? Jadi jalani semua prosesnya, nikmati deritanya, nikmati lukanya, jadilah tangguh. Karena kita berusaha ngambil debu kecil dari alim, kita sampai tinggi-tinggi. Itu terlalu, kan gradasinya tinggi sekali. Kita ngambil yang paling kecil, ketabahan, ketangguhan, dan tidak goyang oleh situasi dan konsisten. Enggak cari hidup tenang, tapi hati tenang. Kalau orang cari hidup tenang, ya jangan konflik, jangan menentukan sikap terhadap benar dan salah, jangan memihak ini. Tenang, semua orang oke, semuanya teman, aman. Tapi kita tidak boleh, garisnya ini, garisnya ini, hatinya tenang. Hidupnya penuh masalah, tak goyang. Jadi tinggal pilih, mau hidup tenang atau hati tenang. Kita hati tenang, karena tertaut dengan Allah, dengan Rasul, dengan Imam, dan semua ini hanya perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah tauhid. Semua apa yang kita inginkan, iman itu kalau dicari lagi adalah tauhid. Satu lagi, tauhid ini banyak orang memahami hanya meyakini Allah itu pencipta. Oh enggak. Al-Quran itu bilang, hai Muhammad, seandainya kau tanyakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang memusuhi kamu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, seandainya kau tanyakan kepada mereka yang memusuhi kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Enggak selesai, bukan itu persoalannya. Mengapa dia diganggu? Mengapa dia diburu? Mengapa semua usaha-usahanya digagalkan? Itu makna pertama dari tauhid. Tauhid yang utama, al-wilayah, otoritas. Tidak ada yang punya hak kewenangan kecuali Allah. Nah, itu baru mendatangkan gangguan. Orang dianggap tidak ada yang punya wewenang, tidak ada yang berhak untuk menjadi hamba, tidak ada yang berhak untuk menjadi Tuhan bagi sesama. Dilawan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua melawan itu. Mengapa? Karena tauhid dalam arti rububiyah, tauhid dalam arti wilayah dan otoritas mencabut semua kewenangan siapapun. Dan karena itu kita mengikuti Rasulullah. Kenapa? Bukan semata-mata Muhammadun Rasulullah. Selalu ada itu. Karena utusan Allah, dan karena tujuan utamanya adalah Allah. Mengapa kita tidak langsung patuh kepada Allah aja? Kan mudah. Mestinya mengapa perlu nabi, perlu imam? Kenapa tidak Allah langsung? Katanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kenapa tidak doanya langsung kepada Allah? Ini kita perlu selesaikan bagian terakhir dari ceramah. Aqrabu min hablil warid, ya kan? Ud'uni astajib lakum, inni qarib. Itu semua di mana? Kok perlu ada nabi? Kenapa mesti nabi? Kenapa kemudian ada hadis yang akhirnya karena itu orang berbeda-beda, yang karena itu orang berkonflik, yang karena itu ada yang dikafirkan, ada yang disesatkan? Kenapa tidak langsung direct? Bang lahir langsung punya software, enak bisa mengenali benar salah, tafsir, jadi mufassir itu selesai, tahu benar dan salah. Mengapa? Oh, ada problem
problem relasi antara Allah dan manusia. Mengapa? Allahnya mencakup segala wujud, tapi kita tidak mencakup wujudnya. Ya, tidak mencakup wujudnya. Kita ini bahkan tidak memiliki diri kita. Dan karena itu kualitas wujud antara kita dengan Allah beda sama sekali. Allah laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah itu maha kuasa, kita tidak kuasa, maha lemah. Kalau Allah itu maha kaya, kita maha kiri. Kalau Allah itu maha suci, kita maha dekil. Nggak ada sama sama sekali. Ada sama, Allah mini berarti. Tidak ada yang sama. Tidak boleh sama. Allah tidak boleh sama dengan lain. Siapapun selain Allah tidak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Satu pun tidak ada. Hubungan kita dengan Allah bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa hubungan dengan Allah. Yang bisa berhubungan dengan Allah adalah yang bukan Allah dan bukan manusia. Kalau Allah sendiri, Allah terlalu suci berhubungan dengan kita. Kalau kita berhubungan dengan Allah, kita terlalu rendah. Jadi harus ada perantara yang bukan sekualitas Allah, juga bukan sekualitas manusia. Baru dia menjadi mediator yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Itu hukum relasi. Dan itu berlaku dalam hukum fisika, saintifik ini. Dia harus memiliki dua sisi, positif dan negatif. Baru dia bisa menghadirkan penghubungan antara keduanya. Dan karena itu kita berhubungan dengan Allah itu tidak pernah langsung. Langsung gimana? Buat apa ada Nabi? Dan jangan lupa sifat-sifat yang Allah kita sampaikan kepada Allah itu tersandang oleh penghubungnya. Allah sendiri tidak punya sifat. Dia kalau punya sifat terkib, tersusun. Dia adalah wujud semata. Dia bukan hanya maha, seperti mahasiswa sama siswa. Dia bukan maha. Jadi jangan dia maha kuat, kita agak kuat. Hanya dia yang kuat. Tidak pakai maha-mahaan. Bisa dipahami? Maka ada Al-Quran Al-Qawi, karena tidak ada yang qawi kecuali dia. Al-Aziz, karena tidak ada yang aziz kecuali dia. Karena ada yang punya wujud selain dia. Nah, ketika kita berhubungan dengan Allah, maka harus ada sesuatu yang kualitasnya di bawah Allah dan kualitasnya di atas kita. Baru dia bisa menjadi penghubung. Pujian-pujian kita, sifat-sifat yang kita berikan kepada Allah diterima oleh Allah dalam bentuk manifestasinya. Maka tidak heran kalau pujian sifat-sifat Allah juga disandang oleh penghubung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Semua Asmaul Husna itu ada pada sang perantara. Dan karena itu kita berhubungan dengan Allah melalui ini. Hablullah. Ali adalah salah satu mata rantai penghubung kepada Allah. Bukan berhenti di Ali, karena itu zalim. Itu syirik. Jangan berhenti di Muhammad. Muhammad Rasulullah. Qul innama ana basharun mislukum yuha. Semuanya harus punya unsur ketuhanan dalam hubungan kita dengan siapapun. Kepatuhan kepada sesama, hubungan antara sesama harus mengandung unsur Allah. Kalau enggak, maka kita syirik. Nah, penghubung inilah kita mentautkan diri. Allah mentautkan dirinya dengan yang menghubung. Kita pun mentautkan hubungannya dengan diri kita kepadanya. Melalui apa? Ikrar sholawat itu bukan hanya kata, bukan hanya statement, tapi itu sebuah pernyataan keterhubungan kita dengan Allah. Rasulullah. Siapa Ali? Ali adalah Rasulullah dalam bentuknya yang ke bawah dan ke bawah dan ke bawah sampai berhubungan dengan kita. Dan karena itu kita menerimanya dengan segala resikonya. Mari kita jadikan peringatan kelahiran ini sebagai momentum untuk memperbaharui ikrar, untuk tidak mengeluh, untuk tidak mengukur, nggak enak sama itu, nggak enak ini, tersinggung ini, baper-baper, selesai. Nggak usah. Siapapun yang di depan, yang beramal tidak dihitung dari situasi, posisi, kondisi. Jadi tidak penting posisi Anda apa.
Tapi keikhlasan, dedikasi, ketulusan. Jangan mengukur kebaikan dari orang lain. Dia nggak begitu, saya nggak begini. Kenapa saya nggak begini? Itu adalah ukuran orang yang tidak terhubung dengan hubungan vertikal dengan Allah. Tapi kalau tulus, orang lain sama dengan kita, dia membalas atau tidak, dia menghargai atau tidak, itu menjadi pertimbangan yang paling jauh. Dan untuk itu, semuanya bersama Ali akan baik-baik saja. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.